Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat taufik hidayah dan juga kesehatan, dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan taslim kepada kita Nabi Muhammad sallallahu. Alhamdulillah, terima kasih banyak semuanya yang berkenan hadir pada bulan puasa berbuka bersama di bulan Ramadan ini. Terima kasih banyak juga atas hidangan-hidangannya. Ini kayaknya habisnya sampai sahur. Iya. Ini orangnya segini, makanannya luar biasa. Dibayangkan kalau setiap orang bawa 20 ya, jadi 20 kali 20. Iya. Memang paling enak membicarakan di bulan puasa itu adalah makanan. Jadi tidak ada yang paling enak dibicarakan di bulan puasa kecuali makanan. Dan puisi Rumi juga bahasanya juga tentang makanan ruhani. Hari ini insya Allah kita baca Ghazal 1602, 40 hikmah yang kita bisa tarik dari Ghazal ini. Bapak Ibu bisa baca hikmahnya. Saya baca, puasa membangun jiwa dan hati dengan keajaiban. Jika kau ingin takjub, kenalilah keajaiban puasa. Jika kau mendapatkan mi'raj dalam kehidupan, ketahuilah kudamu yang tangkas di medan ini adalah puasa. Tak ada ibadah di dunia yang beri cahaya seperti ini, sebab bagi mata hati, kebutaan jasad adalah puasa. Karena puasa mengurangi kehidupan hewaniah, maka bagi kesempurnaan makna manusia adalah puasa. Karena hidup para pecinta gelap di dapur tubuh, maka sediakanlah bagi dapur mereka puasa. Jadi kalau kita lihat memang bicaranya makanan, tetapi yang kita bicarakan adalah makanan ruhani dengan menahan sejenak makanan tubuh. Saya mohon izin guru saya Puang Bahro, ini guru saya juga Bib Sahal, guru saya mohon izin. Bib, mohon izin Bib. Ini guru-guru saya yang ada di sini. Terima kasih banyak sudah memberikan saya kesempatan. Kita tidak tahu sebenarnya seperti apa puasa ya. Seperti apa makna-makna puasa. Karena itu biasanya kita tidak begitu menaruh perhatian kepada puasa kecuali makanannya. Makanya biasanya kita rindu puasa, sebenarnya kita rindu saat berbukanya, kita rindu saat sahurnya, kita rindu malam-malamnya. Tapi saat puasanya biasanya jarang kita merindukannya. Yang kita rindu ya begitu, ada bukanya, ada malam-malam yang indahnya, kemudian ada baju barunya. Nah biasanya kita rindu bulan Ramadan seperti itu. Padahal ketika kita puasa sebenarnya disitulah jiwa kita sedang makan. Jadi jiwa kita sedang makan. Kita di puasa itulah kita sedang makan makanan ruhani. Tapi karena kita tidak merasakan nikmatnya, kita bahagianya saat berbuka. Saat berpuasa kita tidak bahagia. Kapan kita bahagia? Kita saat berbuka. Makanya hadis menjelaskan ada dua kebahagiaan bagi orang berpuasa, saat berbuka dan saat ketika bertemu Tuhannya. Kita tidak sadar saat berpuasa itulah ketemu Tuhan. Tapi kita tidak bahagia. Hadis luar biasa ya, hadis menjelaskan seperti itu. Ada dua kebahagiaan bagi orang berpuasa, ketika dia berbuka dan ketika dia bertemu dengan Tuhannya. Ketika kita berpuasa, sebenarnya kita sedang bertemu Tuhan. Kenapa? Karena saya sedang memakai pakaian Tuhan. Karena yang tidak makan, tidak minum itu Tuhan, bukan kita.
Makanya kata Ibn Arabi, asomuli lalaka, puasa untukku dan bukan untukmu. Di tempat lain, asomuli wa najzibi, atau kata Ibn Arabi bacanya juga bisa ujzibi, puasa untukku dan akulah tebusannya. Nah, kata Tuhan, karena puasa itu untukku, maka yang tebusannya adalah diriku. Dan kata Ibn Arabi melanjutkan hadisnya, puasa untukku bukan untukmu, kata Tuhan. Jadi puasa itu untukku. Maksudnya yang paling layak tidak makan, tidak minum, tidak tidur dan seterusnya itu adalah Tuhan. Makanya waktu puasa kita sedang memakai pakaian Tuhan. Nah, karena kita sedang memakai pakaian Tuhan, disitulah perjumpaan dengan Tuhan. Kita sedang makan makanan rohani, seperti itu. Kita sedang makan makanan rohani. Sayangnya kita tidak bahagia. Tidak bahagia. Kita bahagia justru ketika kita berbuka. Kata Ibn Arabi, kenapa kita bahagia berbuka? Karena tubuh kita yang bahagia, tubuh hewaniah yang bahagia. Kita tahan dia tidak makan, tidak minum. Makanya waktu dia bertemu makanan, dia sangat bahagia. Yang bahagia itu sebenarnya tubuh hewaniah kita. Kapan bahagia tubuh ruhaniah kita? Ketika dia puasa, dia bahagia seperti itu. Dia bahagia, disitulah dia memakan makanan ilahi. Makanya kata Rumi, puasa membangun jiwa dan hati dengan keajaiban. Jika kau ingin menjadi takjub, kenalilah keajaiban puasa. Sayangnya kita tidak pernah takjub dengan puasa ya. Saya selalu mengulang pertanyaan di awal-awal puasa gitu. Apakah ada satu saja puasa yang mengubah diri kita? Pernah tidak merasakan ada satu puasa di mana puasa ini kita merasakan ada perubahan secara fundamental? Pernah tidak mengingat bulan Ramadan atau puasa di mana bulan Ramadan itu ada perubahan secara totalitas yang terjadi di dalam diri kita? Sayangnya kita ini jarang tafakkur terhadap puasa. Dan ini yang menarik, kita membicarakan apa yang sedang kita lakukan. Jadi kita sedang puasa dan kita sedang membicarakan puasa. Dan yang kita ingat justru dua hal, sahurnya, bukanya. Puasanya kita tidak ingat. Kan? Puasanya kita tidak ingat. Apa yang kita ingat? Sahurnya, bukanya. Puasanya kita tidak ingat. Kita tidak mengingat kita sedang apa ketika berpuasa. Nah, makanya puasa membangun jiwa dan hati dengan keajaiban. Ada keajaiban-keajaiban yang kita lakukan ketika kita berpuasa. Jadi jiwa dan hati takjub sebenarnya. Jiwa dan hati takjub dengan puasa. Jadi waktu tubuh kita tidak aktif, jiwa dan hati kita yang aktif, dia sedang memakan makanan rohani. Jadi ketika Rumi menulis ini, dia tidak sedang basa-basi atau menulis metafor ya. Jadi kalau saya sedang makan makanan cahaya, itu betul-betul seperti itu. Itu bukan metafor. Rumi menulis Ghazal, itu pengalamannya. Beda dengan Masnawi. Pengalaman juga, tetapi dia meminjam kisah dulu. Jadi ininya jauh. Dia minjam kisah dulu. Dari kisah itu kemudian dia di tengah-tengah itu baru kemudian dia menuturkan pengalamannya. Kalau Ghazal itu secara langsung. Jadi ketika dia mendapatkan pengalaman, muncullah Ghazal. Muncullah Ghazal. Ini bedanya Ghazal dengan Masnawi. Kalau Masnawi itu karena beliau memang ini ya, tidak seperti Ibn Arabi terus terang dengan pembahasannya. Di Masnawi itu dia tutup sedemikian rupa sehingga orang jarang ngeh kalau dia sedang bahas tasawuf. Makanya biasanya orang, dia sedang bahas akhlak, dia sedang bahas kaidah-kaidah kehidupan. Dia jarang orang yang tahu kaidah-kaidah sofistiknya itu di tengah-tengah Masnawinya. Itu juga rahasianya kenapa sekarang ini Masnawi langgeng sampai sekarang, karena dia sangat halus menyelipkan kaidah-kaidah sufinya. Kalau Ibn Arabi dia terus terang. Kalian gak ada, yang ada Tuhan. Itu kan kita bikin, ini apaan sih? Nah, Rumi
tidak seperti itu. Dia pelan-pelan memasukkan kaidah sufisnya, kecuali di Ghazal. Ghazal dia terus terang. Nah, seperti sekarang ini. Nah, jika kau mendampakkan mi'raj dalam kehidupan, ketahuilah kudamu yang tangkas di medan ini adalah puasa. Mi'raj butuh kendaraan. Rasulullah buraq, meskipun itu satu metafor ya, buraq metafor, tetapi ini menjelaskan kalau mi'raj itu butuh kendaraan. Nah, ini kembali ke manusia modern. Manusia modern itu tidak butuh kendaraan. Tidak butuh kendaraan gitu. Jadi perjalanan itu butuh kendaraan. Mi'raj Rasulullah butuh buraq. Nah, kata Rumi, salah satu kendaraan yang tercepat itu adalah puasa. Manusia modern biasanya tidak melihat ini sebagai satu keharusan ya, kemestian, tetapi Sufi klasik selalu menanamkan syariat itu sebagai satu bentuk kendaraan yang mesti dilalui untuk melakukan satu bentuk perjalanan ruhani. Nah, makanya jika kau mendapatkan mi'raj dalam kehidupan, ketahuilah kudamu yang tangkas di medan ini adalah puasa. Dalam kehidupan itu ada mi'raj. Apa yang kita lakukan sekarang ini sebenarnya satu bentuk mi'raj ya, perjalanan ruhani. Kita sadar atau tidak sadar. Karena saat kita menahan tubuh untuk tidak makan, tidak minum, dan tidak yang lain, yang aktif adalah pertama dimensi psikologis, yang kedua dimensi batin, yang disebut dengan dimensi sufistik. Jadi kita ada 3 lapisan, ada tubuh, ada nafs, ada ruh. Nah, begitu juga ada tubuh, kemudian ada perjalanan yang bersifat psikologi, dan juga ada perjalanan bersifat batin, sufistik. Jadi sebagaimana ada 3 alam, nah perjalanan juga ada 3 dimensi, ada perjalanan fisik, ada perjalanan psikis, ada perjalanan batin. Nah, puasa ini adalah salah satu kendaraan untuk masuk melakukan mi'raj ruhani. Tak ada ibadah di dunia yang beri cahaya seperti ini, sebab bagi mata hati, kebutaan jasad adalah puasa. Kata Rumi, tubuh ini memang hanya untuk keseharian kita, dan untuk masuk melakukan perjalanan ruhani kita butuh yang lain. Puasa bagi Rumi itu adalah salah satu hal yang akan memberikan cahaya di dalam batin kita. Kita mungkin kurang menyadari ya, kalau kenapa kita bisa melihat sekarang ini, itu pertama karena tidak ada kegelapan, yang kedua ada cahaya. Nah, di batin itu, kalau dia juga tidak punya cahaya, kita tidak bisa melihat dimensi batin. Makanya kata Rumi, tidak ada ibadah di dunia ini memberi cahaya seperti ini. Dengan cahaya itulah kita bisa melihat, dan dengan melihat itu kita bisa berjalan. Dan dengan berjalan itu kita bisa melakukan satu proses mi'raj ya. Jadi sebagaimana di dunia ini kita butuh cahaya untuk melihat dan berjalan, di batin pun kita butuh cahaya untuk melihat dan juga berjalan. Dan Rumi menempatkan puasa itu sebagai sentral untuk melakukan perjalanan ruhani. Jadi dia seperti satu kendaraan yang memusatkan seluruh perhatian kita, mulai dari alam khayalnya, akalnya, hatinya, imajinasinya, kuwah mutakhayilahnya, persepsi indra zahir, materi, itu semua terpusatkan melalui puasa. Jadi puasa menjadi satu sentrum utama untuk memusatkan seluruh dimensi yang ada di dalam batin kita. Nah, karena puasa mengurangi kehidupan hewania, maka bagi kesempurnaan makna manusia adalah puasa. Jadi kalau kita makan dan yang bahagia itu dimensi hewania, nah sekarang ini kita menahan dan yang aktif adalah dimensi ruhaniah kita. Dan itulah kata Rumi makna manusia yang sempurna. Kenapa? Fitrahnya aktif. Jadi fitratullahi fataran nasa 'alaiha, dengan fitrah Allah manusia diciptakan, fitrah kita aktif. Dimensi tubuh kita sedang tidak aktif. Dimensi hewaniah kita sedang tidak aktif. Jadi ini dua
dua realitas yang saling menghegemoni. Jadi kadang materi menghegemoni ruh, kadang ruh menghegemoni materi. Karena dia adalah sesuatu yang menyatu, berkelindan, menjadi satu kesatuan. Nah, seharusnya yang kita memenangkan hari ini adalah ruh sedang berusaha memenangkan tubuhnya dengan makanan-makanan rohani. Makanya saya selalu membahasakan apa yang sedang kita lakukan dengan puasa adalah kita sedang mendidik ruh kita dengan mendidik tubuhnya. Jadi dengan mendidik tubuhnya, ruh kita menjadi terdidik. Dengan ruh kita masuk dalam adab, kalau kita masukkan ruh dalam adab, itu dengan cara memberi adab kepada tubuh kita. Nah, 30 hari atau 29 atau 28 hari ini kita sedang membuat bagaimana kita mendidik ruh kita dengan mendidik tubuhnya. Jadi itu salah satu jalan, karena kita ini di antara ruh dengan tubuh ini adalah dua dunia yang sedang paralel, saling mengisi satu sama lain. Karena itu interaksinya sangat kuat, hubungannya sangat kuat dan sangat tidak mungkin dilepaskan. Nah, sehingga butuh satu aktivitas untuk kita bagaimana yang memenangkan itu adalah dimensi ruhaniah kita. Karena hidup para pecinta gelap di dapur tubuh, maka disediakanlah bagi dapur mereka adalah puasa. Puasa ini, mereka ini maksudnya orang-orang yang berusaha untuk melakukan satu bentuk perjalanan ruhaniah. Jadi karena hidup para pecinta gelap, di dapur tubuh maksudnya di dalam dimensi materi, maka disediakanlah bagi dapur mereka puasa. Jadi dia seperti satu hidangan yang sudah disiapkan, dan yang menyantap itu adalah dimensi batin kita. Jadi sebagian menafsirkan puasa itu seperti hidangan ilahi yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Yang makan itu adalah iman kita. Makanya yang dipanggil Tuhan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang dipanggil pertama adalah iman. Jadi iman itu seperti alat kita untuk makan, yang ada di hidangan ilahi. Jadi puasa itu seperti hidangan ilahi. Sendok makan kita itu adalah iman. Jadi sebesar apa iman kita, sebesar itulah kita bisa memakan makanan rohani yang dihidangkan oleh ilahi. Apakah yang paling membinasakan dan menumpahkan darah bagi hati dan jiwa? Sang pembunuh keji adalah puasa. Jadi Rumi ini mengilustrasikan membinasakan dan menumpahkan darah. Ini bahasa-bahasa yang di era modern sangat tidak mau menggunakan bahasa seperti ini. Bahasa membunuh, membinasakan gitu. Mereka menyebut ini metafor. Padahal bagi Rumi ini bukan metafor. Ini benar-benar medan perjuangan. Medan perjuangan antara dimensi materi dengan dimensi roh. Nah, bagi hati dan jiwa, sang pembunuh keji adalah puasa. Puasa mampu untuk sementara dia bisa nafsu ammarah kita, nafsu ammarah lawwamah itu kemudian dikendalikan oleh ruh kita tentu dengan puasa. Rumi mengilustrasikan dia sebagai sesuatu yang bisa menahan sejenak gelora nafsu ammarah dan lawwamah kita. Nah, ibadah tersembunyi, bermanfaat, dan cepat memberi faedah di hadapan istana Raja Ilahi itu adalah puasa. Jadi Rumi menjelaskan puasa itu pertama dia bahasa sir, rahasia. Kedua manfaat. Kedua cepat memberi faedah. Jadi selain bermanfaat, dia cepat memberi faedah, dan kemudian dia menggunakan bahasa tersembunyi, atau puasa itu adalah laku-laku rahasia. Tidak ada yang tahu kalau kita sedang berpuasa, dan kita sulit untuk berbuat riya. Bagaimana kita riya dalam puasa ya? Kalau mengaji bisa,
Bisa dengan memperbagus suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi orang, ini suaranya Nur luar biasa itu kan. Saya bisa ria gitu. Bisa improvisasi dan seterusnya. Sholat juga begitu, itu bisa menunjukkan kehusyuan. Ibadah lain kita bisa menunjukkan ria. Kalau puasa gimana rianya? Sulit kan? Apa? Maaf saya sedang puasa. gitu kan? Dan meskipun itu yang saya lihat cuma kata-kata, puasanya yang nggak lihat. Itu maksud saya. Puasanya. Jadi sulit saya berbuat ria ketika berpuasa. Menunjukkan puasa saya ria itu nggak mungkin, kan? Makanya dia puasa itu bahasa tersembunyi, sir, dan Tuhan mengajarkan kita caranya untuk tidak ria, yakni dengan menyembunyikan. Jadi salah satu amalan yang paling bagus yang Tuhan senangi cintai adalah amalan yang kita sembunyikan, yang orang lain tidak tahu, hanya kita yang tahu. Itu paling Allah senangi karena kemungkinan ikhlasnya paling besar. Kalau sudah orang ketahui itu mungkin bahkan boleh jadi ya, tahun 2000 saya ikhlas, 2025 bisa saja saya tidak ikhlas. Ketika saya mengingatnya kembali, kan saya yang bangun rumah sakit itu. Untung saya yang bangun. Kalau bukan saya yang bangun, nah boleh jadi 2000 saya ikhlas, 2025 saya menjadi tidak ikhlas. Jadi bangunan yang saya bangun itu hancur seketika. Hanya karena omongan saya di 2025. Makanya hati-hati mengingat kebaikan. Karena saat itu boleh jadi saya ikhlas. Saat ini karena saya mengungkapkan dan saya menunjukkan keriaan, seketika dia menjadi sirna. Seperti itu. Begitu juga sebaliknya, boleh jadi tahun 2000 saya berbuat maksiat, 2025 saya taubat. Saya taubat. Jadi sirna. Makanya ada kata-kata Al-Qur'an, yubaddiluna sayyi'atin hasanat. Tuhan mengganti loh, yubaddil. Mengganti keburukan-keburukan itu dengan kebaikan. Yubaddiluna sayyi'atin hasanat. Mengganti itu bahasanya yubaddil. Mengubah keburukan menjadi kebaikan. Itu bahasa Quran. Yubaddiluna sayyi'atin hasanat. Jadi tahun 2000 saya berbuat maksiat, 2025 saya istighfar, itu diganti. Diganti dengan apa? Dengan cahaya. Makanya kalau kita nanti di akhirat, karena di akhirat itu yaumatublas saroir, hari di mana rahasia-rahasia menjadi nampak. Tahun 2000 saya berbuat maksiat, orang lihatnya cahaya. Padahal Tuhan tahu itu kegelapan. Tapi orang lihat, oh cahaya luar biasa. Tahun 2000 saya bercahaya. Padahal Tuhan tahu itu di baliknya itu kegelapan, maksiat. Makanya dalam Al-Quran, "Mayyamal misqala dzarratin sarran yara khairan yara", itu karena sebenarnya di sisi Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Kalau gelap ya gelap, kalau cahaya cahaya. Cuma Tuhan, karena dia salah satu nama Tuhan adalah As-Satir, yang menyembunyikan aib-aib orang lain, makanya kalau di sini kegelapan, Tuhan membalutnya dengan cahaya. Saya kalau lihat, wah luar biasa, dia bercahaya, padahal batinnya sebenarnya itu adalah kegelapan. Tapi jejaknya masih ada. Karena wa may ya'mal misqala dzarratin, iya, baik syarra yara maupun kebaikan keburukan, itu jejaknya tetap ada. Cuma Tuhan kadang menutupnya dengan cahaya, nah kadang juga dia menampakkan dengan kegelapan, tergantung manusianya sedang berada di mana. Nah, ikan yang malang pun tak disegarkan oleh air. Sebagaimana puasa menyegarkan hati dan jiwa para pecinta. Ini ada kode oleh Rumi. Kodenya itu adalah pecinta. Itu sebabnya kita tidak merasakan kita disegarkan oleh puasa karena kita bukan pecinta. Itu kan kita pecinta. Kita disegarnya ya yang ini. ini. Kita mata kita segar itu kan gitu. Itu oleh yang di belakang ini. Nah, kenapa? Karena kita bukan masuk golongan pecinta. Makanya kata Rumi, ikan yang malang pun tak disegarkan oleh air. Karena dia tidak menyadari bahwa dia mendapat kehidupan dari air.
Nah, sebagaimana puasa menyegarkan hati dan jiwa para pecinta. Kita mendapatkan satu hal yang segar luar biasa itu melalui puasa. Cuma kodenya adalah bagi mereka pecinta. Bagi seorang pejuang di jalan tujuan hatinya, puasa lebih berharga daripada kehidupan ribuan jiwa. Jadi puasa lebih berharga daripada kehidupan ribuan. Ghazal ini dimulai dengan ketakjuban ya. Maksudnya, apakah kalian pernah takjub dengan puasa-puasa itu? Nah, kalau kita baca terus Ghazalnya, kita hampir tidak paham apa yang dikatakan Rumi. Gitu. Kita membaca kalimat-kalimat indahnya, cuma kita tidak paham apa sebenarnya maksud Rumi ini karena kita bukan bagian dari orang yang takjub dengan puasa. Iya. Kita takjubnya dengan pisang goreng. Iya, pisang goreng. Jadi bagi seorang pejuang di jalan tujuan hatinya, puasa lebih berharga daripada kehidupan ribuan jiwa loh. Lebih berharga dari kehidupan. Kita nggak, ini metafor atau benar-benar seperti ini kita nggak tahu. Iya, masalahnya kita bukan pecinta. Nah, meski iman berdiri di atas 5 pilar, namun demi Allah, kata Rumi, demi Allah, yang terbesar di antaranya adalah puasa. Jadi, meski iman berdiri di atas 5 pilar, tapi demi Allah yang terbesar di antaranya adalah puasa. Gitu. Puasa. Makanya saya selalu menjelaskan yang menarik, Quran. Jadi Quran itu tidak pernah berulang-ulangnya. Meskipun kita taunya berulang-ulang kalimatnya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kan kemudian fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jannatan, seterusnya seperti itu. Sudah dalam surah Ar-Rahman. Kita lihat kalimatnya berulang, tapi ketahuilah itu tidak pernah berulang. Iya, maknanya tidak pernah berulang, meskipun kalimatnya berulang. Seperti itu. Jadi meskipun kalimatnya berulang, maknanya tidak pernah. Itu keajaiban Quran. Jadi kalau ada guru saya menyentuhkan sederhana seperti ini. Bilang, coba waktu kau melihat makanan ya yang di depan kita, waktu makan pisang goreng, fabi ayyi ala'i rabbikum atun. Nikmat mana yang kau dustakan? Minum kopi, fabi ayyi ala'i rabbikum atun. Makan, minum air lagi. Jadi kata guru saya, fabi ayyi ala'i rabbikum atun, tafsir paling sederhananya, gitu. Gitu. Fabi ayyi ala'i rabbikum. Iya, setiap rasa itu maknanya beda. Kayak kita makan, kopi maknanya beda, susu maknanya beda, pisang goreng maknanya beda, semuanya maknanya beda, gitu. Jadi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, seperti itu. Nah, makanya kata Rumi seperti itu. Meski iman berdiri di atas 5 pilar, namun demi Allah yang terbesar di antaranya adalah puasa. Nah, yang saya ingin kejelaskan dengan berulang-ulangnya tadi, bahwa Quran tidak pernah berulang-ulang. Misalnya, Quran mengajak ya ayyuhalladzina amanu aqimis shalah, wahai orang beriman, dirikan salat. Iman yang dimaksud di sini beda dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Satu iman konteksnya salat, satu iman konteksnya puasa. Puasa, iman yang dibutuhkan itu iman yang terkait dengan laku puasa. Satu iman yang terkait dengan laku salat. Makanya ada orang yang bisa salat tidak bisa puasa. Gitu kan? Ada iman sholatnya, iman puasanya dia tidak punya. Ada juga sebaliknya, dia puasa tidak bisa sholat. Iya, itu kan? Jadi iman yang untuk laku puasanya dia punya, tapi iman untuk laku sholatnya dia tidak punya. Kalau Quran menggunakan kata, itu tidak pernah berulang-ulang. Nah, termasuk yang tadi, ya ayyuhalladzina amanu wahai orang beriman, dirikan sholat, itu beda konteksnya dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Iman di sini untuk puasa, yang satu iman untuk sholat, yang satu iman untuk zakat, terus dan seterusnya, masing-masing itu
butuh konteks keberimannannya masing-masing. Di dalam hadis dijelaskan iman itu seperti ruh, dia datang dan juga pergi. Jadi ketika kau melakukan kebaikan, ketahuilah ruh imanmu sedang datang, dan ketika kau berbuat maksiat, ketahuilah ruh imanmu sedang pergi. Nah, itulah kenapa setiap konteks laku kebaikan itu punya basic keimanan. Nah, sama dengan puasa di sini, basic imannya juga butuh dia. Tapi ini bukan iman yang kita pakai sholat, bukan iman yang kita pakai kayak gitu. Khususnya ini konteksnya adalah menahannya, imsak, menahan dari makan dan minum dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian bahkan dalam kelima rukun itu nilai puasa disembunyikan. Artinya Rumi ingin menjelaskan, di setiap rukun itu ada puasa. Di sholat ada puasa, di iman ada puasa, semuanya ada puasa. Makanya kalau kita sering mendengar seperti Imam Ghazali yang membagi ada puasanya awam, khusus, khawasul khawas, itu menunjukkan bahwa setiap laku-laku kebaikan kita di situ ada yang disebut dengan puasa. Dan puasa puncak tertinggi itu adalah melupakan selainnya kecuali Tuhan. Itu puasanya orang-orang khawasul khawas, orang khususnya khusus. Nah, sehingga Rumi menjelaskan seperti itu. Bahkan dari kelima rukun itu nilai puasa disembunyikan. Sebagaimana malam Lailatul Qadar yang penuh berkah tersembunyi dalam puasa. Jadi kalau mau dapat Lailatul Qadar, pertama imannya harus punya konteks. Konteksnya adalah dia harus berpuasa, sehingga dia mendapatkan Lailatul Qadar. Saya ingat satu kalimat Ainul Qudat Hamadani, beliau menjelaskan seperti ini. Saya takjub pada mereka yang mengaku mengenal Tuhan, tetapi tidak mengenal Lailatul Qadar. Bagaimana mungkin? Dia tahu sebab, tidak tahu akibat. Gitu. Karena Tuhan adalah sebab dari segala sebab, akibatnya kok dia nggak tahu gitu. Sudah azan, Bapak Ibu sekalian. Fadhol yang mau berbuka, silahkan. Kan sudah waktunya untuk berbuka. Ini nanti kita lanjut ya ininya. Habis ini kita berbuka, sholat, istirahat, lanjut diskusi, kemudian sholat lagi, lanjut diskusi lagi, makan lagi. Gitu. Ini makanannya tidak habis-habis soalnya, seperti itu. Itu di belakang makanannya banyak sekali. Insya Allah semoga apa yang masuk ke dalam tubuh kita menjadi keberkahan untuk kita, menjadi jalan-jalan untuk kita menambah ma'rifat kita, insya Allah. Karena kata Rumi, di makanan inilah tersembunyi ma'rifat. Jadi makanannya makanan materi, tapi orang berpuasa dia sedang makan makanan rohani. Makasih banyak. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.